bisa duduk di Masjid Al-Ittihad, yang insya Allah pertemuan kita ini menjadikan pertemuan yang penuh dengan keberkahan, karena kita akan melakukan suatu amal, melakukan suatu kajian yang tidak ada lain dan yang kita ingin apa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin, dengan izin Allah pagi ini kita akan mengkaji, mempraktekkan sambil menunggu kehadiran yang lainnya. Sengaja saya tak mau terlalu lama karena kita akan membutuhkan cukup ekstra waktu dan ekstra karya. Ya, jadi insya Allah saya usahakan secepat mungkin sehingga seluruh dapat. Insya Allah. Ada tulis tutup ini ya, tutup. Setelah ditutup apa? Buka bajunya pelan-pelan ya. Tapi biasanya untuk supaya kita bisa mudah bisa kita lepaskan dulu persediaannya. Ulang lagi, orang meninggal dunia, tutup. Kemudian kita lakukan melemaskan persediaan tubuhnya. Palanya dulu, kanan. Mana kanan? Ini. 1, 2, 3 kali. Boleh 3 kali. Yang penting dengan cara yang pelan-pelan. Kemudian tangannya. Persediaannya taruh lagi. Kiri juga sama. Jarinya, pergelangannya. Ini semua untuk memudahkan ketika dia dimandikan, sehingga persediaannya tidak kaku banget. Ini juga demikian. Nah, ya. Iya, itu jarang kita. Itu pada waktu baru meninggal. Kalau udah lama juga nggak apa-apa. Yang penting masih bisa. Ya, bisa ditekuk. Kalau udah nggak bisa jangan paksa. Belum. Terus bajunya copot. Nah, karena masih lemas lebih gampang. Tapi susah, udah susah. Gunting. Ya, baik. Ini juga hati-hati auratnya buka. Kalau pakai sarung gampang, selesai ya. Pakai celana jin bagaimana? Kalau digunting, Pak boleh diikut. Ya, intinya auratnya nggak boleh kebuka. Ini teknik seperti ini natural. Seandainya sudah kaku, apakah boleh gitu? Iya. Kan sudah kaku. Kalau kebanyakan di sini tuh mana meninggal asar atau maghrib, kan dimakamkannya besok. Ya. Otomatis kita mandikan pagi itu udah kaku. Iya betul. Nggak boleh dipaksa. Ada juga yang saya lihat paksa. Iya, nggak boleh itu. Nggak boleh memaksakan itu. Sampai kadang bunyi. Kretek. Ya. Hah? nggak bisa kita kaku udah Nah kaku. iya, kalau sudah nggak bisa begini ya sebisanya. Sedapatnya. Bungkusnya Iya, itu. sedapatnya sudah. Nggak bisa gitu. Iya, kalau begini, iya sedapatnya sudah nggak bisa. Baru dipaksain. Ya. Nah, terus yang selanjutnya kita pakai kain yang agak lebar. Misalnya kain seperti ini, ya. Jangan tali rapia. Kira-kira kalau itu kan sakit kalau tali rapia. Apa? Ya. Nah, kenapa kok harus yang ini? Ya kalau dia hidup, kalau diikat ini kan nggak sakit. Untuk apa? Biar mulutnya tutup, biar mulutnya tidak dimasukin hewan. Termasuk juga tangannya. Tangannya. Ini ya. Pegang celangan, ikat dengan tali yang hidup atau sekali begini nggak apa-apa. Sebelum dimandikan, kan mau dimandikan nanti besok atau beberapa jam Kalau sudah dimandikan boleh diikat? nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya kan kalau kita dapat dari rumah sakit itu pasti supaya ketika di kapan itu lebih rapi. Ya, maka ikat. mereka ikat. Nggak boleh. Udah. Nggak boleh diikat pokoknya. Saya dapat dari guru ketika ini kayak apa ikatannya harus dilepas. Yang sekarang muskilah bukan hanya itu. Ketika orang meninggal dipetiin, kalau dia terlentang berarti akan lebih lagi.
Itu juga bermasalah. Saya sudah sampaikan di tempat kami. Karena kita tidak punya kekuasaan, udah tanggung jawab itu. Bayangkan, mayit divonis corona, dibawa dari rumah sakit ke rumahnya, disolat. Saya suruh nyolatin, saya lihat kaget saya, kenapa? Itu peti bukannya disekro Pak, dibuletin apa itu? Plastik kayak orang jual buah itu. Bukan kayak orang jual karpet. Loh, kok sampai ini ya Ustaz, nggak boleh dibuka. Coronanya sampai luar biasa ya, harus pakai masker gitu. Padahal disekrup aja udah cukup kan? Peti disekrup udah cukup. Masa coronanya masuk gini? Ini berlebihan. Ya, karena aku lihat kalau bahas corona panjang. Habis itu, ini kaki jempol dengan jempol biasanya. Ya, nah ini cari kain. Oh, kalau misalnya nggak ada kain, ya udah sarung aja, kalau korek, udah cari yang nggak bagus, yang seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi, satu amalan yang jarang diamalkan juga. Ini diamalkan oleh ahli trim. Ini, nah di perutnya dikasih beras seperti ini. Ini cukup nih. Ya bukan lapsi ini, mungkin batu dibungkus dengan kain, ditaruh di atas ya. Jadi nggak terlalu berat banget. Untuk apa? Untuk memudahkan ketika mandikan biar kotorannya cepat keluar. Ini jarang ini. Ya. Selanjutnya dikasih buhur di pinggirnya. Kenapa? Agar baunya wangi. Di sekeliling mayat ditaburin kapur barus, serbuk kapur barus. Mana coba? Nah, kamper seperti ini. Boleh serbuknya, boleh yang kampernya yang bolong. Untuk apa? Biar tidak ada kecoa, tidak ada semut, tidak ada ya hewan-hewan. Makanya ada sebagian ulama menganjurkan kalau bisa didipan. Dipan itu apa namanya? Ya, balik. Kemudian pinggir apa namanya? Pada kaki-kakinya itu dikasih baskom yang diisi air. Begitu. Ya. Tapi pun kalau nggak bisa karena sekarang kita rata-rata rumah minimalis. Rata-rata orang jarang mengamalkan itu. Paling tidak itu. Paling tidak alasnya katun, ya katun. Jangan alasnya spring bed, pakai apa namanya spray yang gambar-gambar macam-macam jangan. Kalau enggak itu sudah batik gitu. Batik yang gambarnya yang atas. Ada resep semacam ada resep ini. Misalkan saya menangani itu orang yang sudah sakit lama, kemudian ibaratnya ada katakanlah gula sekarang kan yang basah itu otomatis kan mengeluarkan sesuatu yang kurang enak kayak aroma itu. Ada resep untuk menghilangkan baik itu aroma yang nempel di jenazah atau ya ada. Kebetulan saya nggak bawa, ada. Jadi ada kayak ini biasa ini. Ini duban, ini duban. Oh ya ini. Oh bukan ini yang wanginya. Ini yang pinggir-pinggir ini. Ada yang punya? Yang kuningnya mana yang kuningnya ini? Yang ada nggak, Bang? Itu ya ini. Iya. Ini saya belum beli nih. Ini boleh nih. Kalau orang meninggal jarang pakai ini. Iya. Ini resepnya. di apa yang bisa? Dibakar. Berarti di sinar itu nggak hilang. Ini ya. Ini fungsinya adalah menyembunyikan bau busuk. Kalau ini ditambahi dengan wangi-wangian. Ini wangi-wangiannya. Jadi kalau bisa variasi dengan ini, dicampur antara ini dengan ini. Kalau ini menyembunyikan banget. Kalau ini membuat aroma wangi. Jadi kalau ini saja mungkin nggak begitu wangi, tapi bisa menghilangkan aroma yang kurang. Karena ini begitu kita kerjakan itu, kalau yang sudah parah seperti itu, kan di tangan kita nempel. Iya betul. Kalau sudah parah, kalau tata cara seperti itu, ya kita harus pelan-pelan. Mungkin ikhlasnya itu. Iya, jangan dipaksain juga, cukup disiram-siram saja. Nah, cuma ketika memandikan, mulai dari sebelum mandi ya, mulai saat disemayam karena mandikan, mayit kalau bisa izinnya dikasih. Ini yang akan menyembunyikan bau. Jadi kalau misalnya ini kan ruangan terbuka, ada kipas. Kalau ruangan tertutup, ini mesti akan bunyi ruangan. Ketika bunyi ruangan, orang yang nengok mesti akan tercium baunya. Baunya ini akan tertutup. Jadi resepnya tadi, kalau bisa semua punya begini, saya juga mau pengen beli. Ini namanya luban. Namanya ini luban.
Nah, wangi-wangiannya tadi ini wangi-wangiannya. Ya, dan alhamdulillah ada semuanya. Nah, jadi dari mulai disemayangkan sampai dimandikan. Baik, nanti disiapkan ketika istinja. Iya, pakai alas. Oh iya, kalau mau pakai kasur dialasin lagi dengan kain katun atau enggak paling enggak kain apa itu jaring. Ya, kain batik. Batik yang pantas yang bergambar-gambar ya. Ataupun kain katun ataupun kain ikhram silakan. Yang penting itu kain yang di atasnya bukan terbuat dari plastik atau campuran plastik. Kalau bisa murni katun. Ya, saya kira langsung praktek. Ya, ini udah tidur ini. Silakan. Rafi. Ini majunya next sendiri. Baik. Ketika mayat diangkat, perhatikan ya. Ketika mayat diangkat, otomatis posisi seperti ini. Ya, baik. Tutup kan? Nah, kan diangkat nih. Nah, ini juga pakai baju sudah. Sekarang bagaimana cara tutupnya? Perhatikan ya. Ya, silakan perhatikan. Ini masih tembus pandang ini. Antara pusat dan lutut. Kasih kain tambahan seperti ini ya. Yang tidak pusat. Nah, ini antara ini pusar dan ini tambahan biar tidak. Kita ambil dikit-dikit. Tolong satu yang membantu saya. Ada yang membantu saya? Bantu Pak. Silakan. Kita pelan-pelan kita ambil yang di bawah. Serban saya diambil. Ya, seperti ini pelan-pelan. Sambil dipegang ya. Pegang ini. Nah, gini. Nah, saya tanya, auratnya kelihatan nggak? Nah, terus. Ya. Ini telanjang ya, telanjang ini. Ini berat. Nah, coba. Saya mau nanya, ini telanjang, ini lutut, ini pusat, terjaga. Karena apa? Kalau ini kelihatan, kalau nggak ada ini kelihatan, ya. Baik. Kalau ini nggak kelihatan, ya. Baik. Beginilah proses pemandian jenazah dari awal sampai akhir. Saya akan mulai dengan yang pertama. Tadi yang saya sampaikan dalam ketika yudha'ul mayyit 'alal qafai ya. Ini lil jahadil qiblah. Kemudian wa yakunu mahal ra'si a'la min mahal rajlai. Ini sudah pas ya. Saya lihat dari kejauhan tadi sudah miring, ini sudah pas ini. Ngadepnya ke arah kiblat, kepalanya agak naik sedikit. Menghadap kiblat. Bukan harus. Afdalnya. Nah, ya, jadi kalau dia tidak hadap kiblat juga nggak apa-apa, tapi kasihan mayit. Anda nggak berikan yang terbaik. Baik, kita posisinya berikan yang terbaik. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Selanjutnya, yang kedua, ya supul ma ala jamil badan. Ya, menuangkan air pada seluruh kujur tubuhnya, kanan, kiri, depan dan belakang. Bagaimana caranya? Silakan. Saya pakai kis dulu. Kis. Kisnya terbuat dari kain kafan yang tadi, yang kita beli 8,5 meter dengan harga 209.000. Lihat ini kainnya nih, masya Allah, kain katun, kain katun, kain bukan, ya. Baik, silakan diambilkan satu gayung, ya, bantu. Kita disiram itu saja. Ya, sekarang buka. Ini gayung ini so. Ya, atas. Ya, dah. Jadi ini dibasuh. Kanan juga, kiri juga, lehernya juga. Tapi ini terus air ngalir terus ya. Ini karena nanti kalau kita kasih air dia kelak-kelak. Kita ambil tangan tanpa harus begini, enggak. Perhatikan. Kayaknya saya nggak mau praktek pakai boneka kayak begini nih, biar tahu langsung real ya. Kalau ada orang mengatakan nggak mungkin nggak buka aurat, silakan. Anda lihat nanti saya.
silakan. Kalau ini air beneran nggak apa-apa, siram. Ya, ya silakan, langsung diterus. Nah, emang harus banyak, terus ikutin gerakan saya. Ya, terus gerakan ya. Jangan ragu-ragu terus aja. Ya, masukkan lagi. Ya. Saya masukkan tangan, beliau menuangkan di atas tangan. Silakan. Ini karena masih baru ya, kalau udah lama sangat mudah. Ini tembus langsung. Ini tembus air ini. Ya, kalau nggak percaya, silakan dilihat ini. Ya, tembus air. Jadi memang kain yang tipis. Baik. Tangan udah kaku, semampunya, sudah sebisanya. Kalau kita masih bisa gerakkan posisinya seperti ini, afdal. Tapi kalau nggak bisa, kita buka aja. Ya udah. Ya, lanjut. Ikuti tangan saya. Ya, terus. Ya, langsung disiram yang banyak karena ini agak tebal. Saya mau nanya ini, apakah dengan dituangkan air di atas yang warna hijau ini tembus? Masih tembus. Cuma misalnya kurang, misalnya nanti pada basuhan butuh siraman yang banyak, boleh kita siram dengan tapi tidak sampai terlihat auratnya. Jadi begini. Nah, ya, ada juga dengan pakai selang dimasukkan ke sini pada saat kita istinja. Kan kita butuh air yang deras supaya kotoran cepat mengalir. Baik, kita lanjutkan. Sementara ini di atas. Terus, ya. Langsung. Sekarang saya pindah ini kanan. Saya pindah ke kiri sekarang. Orang berarti bisa kanan bisa kiri. Oh enggak. Iya bisa juga. Ya, maksudnya betul, yang sebelah kanan, yang sebelah ya, kiri. boleh. Ya, boleh seperti itu ya. Ya. Enggak cuma sendiri. Ya. Ini masih belum kehitung ya. Baru pakai. Ya. Kanan kiri. Sekarang bagian belakang. Ustaz, tadi airnya sudah dikasih air wangi-wangian ya? Belum. Oh belum? Belum, nanti kita praktek juga. Ini belum, ini air putih biasa. Jadi kita pokoknya hitungan basuhan itu setelah wudhu. Ini kan belum wudhu. Habis ini kita istinja, bersihin anggota mulut dan hidung dan sekitarnya. Habis itu wudhu, baru mandi yang pertama. Ya. Sebagaimana sunnah wudhu, sebelum mandi. Sunnah mandi apa? Wudhu. Kita mau wudhu, sebelum wudhu istinja dulu. Ya, baik. Sebelah kanan belakang gimana caranya? Ini caranya. Kalau kanan berarti mana? Ini yang dimaksud dipiringkan ke sana kan? Kita kanan piringnya ke sana, kita harus perhatikan kainnya sebelah sini. Harus dirapikan agar ketika dipiringkan tidak sampai kaki kanan diangkat pada kaki kiri. Ada di kitab saya sebutnya. Ya, saya minta tolong 2 orang bantu, satu megang ini, satu megang ini. Kepala, Pak ngomong ini, megang ini. Ini satu. Ini ya sini, ini sini. Satu ini. Bentar, jangan dulu. Saya akan lihatkan apakah terbuka auratnya apa enggak. Silakan. Jadi kan? Ya silakan. Nah seperti ini. Terbuka nggak auratnya? Mau nanya saya. Terbuka nggak auratnya ini? Enggak. Mohon siram air. Minta air cepet ya. Ini bisa. Lagi. Ini bagian. Lama Ya. Ini. Ya. Baik. Nah ini kita biasanya paling membutuhkan juga aliran air ya, jadi harus ada yang bantu. Air transfer airnya itu ya. Baik, sekarang mana yang di ini? Bagian sini. Kita beri nggak? Nah, kaki kiri diangkat. Nah, seperti itu. Baik. Ya, itu. Ya, bentar. Ya, bentar. Perhatikan yang sebelah sana. Kalau ada yang kelihatan aurat, tolong saya diberitahu. Silakan.
Ya, silakan. Kelihatan nggak auratnya ini? Kecuali kalau Anda beginiin kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Ini yang saya maksud. Silakan. Untuk membantu posisi ini cukup dari luar aja Kiram. Iya, ini bagian belakang kiri. Tadi kan kanan. Jadi kita ketika mandikan paling enggak ada 2 orang yang siaga, satu. Jadi posisi saya hanya air ngalir terus. Ya, ketika tadi ada pertanyaan bagaimana kalau najisnya keluar terus seperti ketika istinja perutnya keluar, boleh nanti pakai selang, terus itu enggak terus-terusan kan, hanya pada saat tertentu ambil selang taruh di sini baru kita cepokin atau tidak kita baik, kita lanjutkan. Sudah kanan kiri belakang, apa yang kita lakukan selanjutnya adalah membersihkan bagian kemudian kalau tusuk giginya mana, nah ini bukan kita bersihkan dengan memasukkan caranya biar tahu saya. Rasain satu megang ini. Karena kalau yang memandikan 4 orang atau 5 orang, satu megang kanan, satu megang kanan kiri, satu megang kiri, bersihin dengan mesin masing-masing. Sing di gini kan biar nggak terlalu biar nggak terlalu tajam. Jadi satu megang, misalnya ini contoh. Yang ada biasanya pakai katembat. Kalau katembat itu mungkin membersihkan bagian kuku, ya, tapi kalau bagian bawah ini nggak bisa. Kalau punya bersih ya udah. Nah, di pinggir-pinggirnya dibersihkan. Ya pelan-pelan. Kaki juga sama. Ya, satunya membersihkan bagian hidungnya dulu atau matanya dulu boleh, tidak apa-apa. Ya. Baik. Ya. Caranya bagaimana? Ini. Ya. Mata kanan dulu dibuka. Mana kanan sini ya? Buka terus ya sudah. Sambil dibersihkan, terutama pada bagian yang biasanya ada kotoran. Wah. Ya, ambil lagi satu yang baru. Sama. Satu, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, nanti kita butuh beginian itu 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3 berapa? 21. Butuh 21 begini. Tambah 3 buat wudhu nanti, siwak. Baik. Selanjutnya hidung juga demikian. Hidung juga ini basah. Nah, kita prakteknya pakai yang kering aja. Nah, yang kering caranya bagaimana? Ini. Antum lihat nih ya. Dimasukkan. Puter. Nah, tanpa indah ya. Setelah 1, 2, yang ketiga kita rasakan udah bersih, ambil dilihat dikit, buang. Beda dengan katembat. Yang saya lihat kadang pakai katembat. Iya, nah ini kayaknya orang hidup pun malu kalau dilakukan seperti itu. Lakukan seperti ini, dan ini yang diamalkan oleh ahli terakhir. Ya, yang saya dapatkan dari guru-guru kami. Baik. Iya, kalau usah dibuang, ambil lagi, kalau dibasahin dengan air biar mudah, biar kotorannya gampang untuk dibersihkan. Baik. Selanjutnya, telinga juga demikian. Tampil air di apa namanya? Nah, kemudian ikutin kerutan. Ini juga 3 kali. Coba antum lihat dengan telunjuk ya. Ulang lagi. Ikutin kerutannya. Selanjutnya, ya. Selanjutnya apa, mulutnya juga dibuka, set, semampunya, buka, ya, nggak sampai harus memaksakan diri untuk cuma luarnya itu. Luar dan dalam kalau memang bisa, karena ada orang kadang sudah nutup, nah itu juga pinggir-pinggirnya semampunya. Ya, baik, saya kira ini sudah selesai sebagai proses istinja. Gimana proses istinja? Ini proses istinja, ini proses yang perlu harus Anda ketahui.
diperbanyak buhur tadi sama luban tadi ada mana? Coba sekalian praktekkan biar mana tadi buhur sama luban? Ini biar prakteknya sekalian. Ya, nyalain. Nah, ini prakteknya. Jadi ketika mau diistinja, kalau suplai airnya kurang, kasih ya, selang nggak apa-apa. Biar apa? Biar mempercepat. Ya. Tapi kalau misalnya selang nggak ada, cukup ini aja. Udah, Bapak bisa diambil 2 orang untuk transfer airnya biar cepat. Silakan, ada 2 orang dari sana. Ada 2 orang sini bantuin. Ngambil air cepat. Kemudian satu orang di sini, 1 orang sini membantu ngangkat ini. Ini agak duduk dikit. Nah begini. Kalau 1 orang berat, ini karena orang hidup dia sambil nahan, tapi orang mati kaku dia. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini. Sambil kepalanya pegang. Nah seperti itu. Ya. Biasanya kalau praktek biasanya begini. Ya. Jempolnya ditaruh biar nggak gerak kemana-mana. Tuh tangannya di sini. Ya begini. Terus satunya lagi menahan biar kekuatan tubuhnya bisa agak sedikit miring atau duduk sedikit. Disiram. Pada saat siram sini siram. Nah, ini siram. Nah, ya. Buhur dinyalain. Nah, seperti ini. Buhur nyalain. Dinyalain, ya. Diperbanyak sehingga ruangannya penuh dengan asap. Siram aja, Mas. Ini. Ya. Nah, wanginya coba antum rasakan. Ini ruangan terbuka ya. Kalau ruangan agak tertutup pasti ini. Maka afdalnya kalau kita mandikan yang pertama di ruangan tertutup. Ya. Biasanya orang mandikan di ruang terbuka itu kurang bagus. Kalau kita kamar ditutup itu lebih afdal, nggak ada yang lihat. Ya, itu lebih afdal. Yang saya lihat terkadang dibikin batas sekat, atasnya langit. Ini nggak bagus. Berkaitan dengan pembuangan airnya. Iya, berkaitan dengan buangan airnya. Tapi sekarang sudah ada teknologi gampang, udah dengan ada kayak ini kan. Saya kira hal yang tidak susah itu zaman sekarang. Ya. Cuma ya tergantung orang mau ribet apa enggak gitu. Ya. Baik. Sebentar ya. Ya, lagi. Ya, baik. Ya. Nah, ditekan begini. Ditekannya pelan-pelan. Coba. Nah, ditekannya pelan-pelan. Begini tekannya. Nah, pada nekan begini kita ya, bukan ini, ya bukan dia. Kalau dia salah. Khawatir apa? Khawatir ada suara dari jalan belakangnya. Ya. Nah. Baik. Lanjutannya, didudukkan. Ambil kaki kiri atau kaki kanan sama saja, akan dipegangin tangan kita. Nah, tangan kita tanpa lihat lagi. Siram pakai air. Siram. Nah, Banyak. diangkat sedikit, angkat sedikit sambil dicepokin. Kalau mau dilihat seperti ini, ya. Posisi seperti ini. Mohon maaf ini kalau dilihat. Nah, jadi diangkat. Ya. Kakinya agak diangkat sedikit itu. Ya agak sedikit biar kita lebih luasa dipegangin. Lebar ya. Kalau saya biasa cuma dibuka gini aja Ustaz, biar kebuka ini gitu Iya, kan. terus diangkat dikit biar gitu. biar apa bahasa ini ya, Pak. Kalau bahasa ini apa? Pantatnya biar kena. Karena kita kan bukan hanya jalan depan. Ini yang lubangnya biar. Belakang, Ya. ya. Kalau saya sambil nekan perut. Oh iya boleh sama juga. Sama juga. Sama juga. Jadi tadi tekan dulu. Nah, kan mesti ada yang keluar bagian. Betul. Sambil kita ya, saya biar biasanya pelan-pelan. kalau misalnya ada yang sambil menekan boleh juga ya untuk meyakinkan bahwasanya itu bersih. Boleh ya sambil tekan dan perlu diperhatikan. Saya tutup lagi ya untuk perhatikan. Prosesi ini prosesi yang sangat sensitif buat orang yang hidup karena dia pasti keluar sesuatu yang baunya kurang sedap. Perhatikan buhur jangan sampai dijadikan hal yang biasa. Ini penting. Kenapa? Termasuk dari memuliakan mayit adalah menutupi segala aibnya mayit. Ya, bau kan aib. Kalau orang yang hidup kentut malu dia. Sama dengan mayit. Jangan dianggap mayit itu benda mati. Dia hanya pindah alam saja. Dia ini ngerasakan apa yang kita lakukan. Cuma tidak bisa berteriak ya. Tapi kalau berteriak tadi yang sampaikan berbunyi, lari kita sudah. Baik. Ini ya. Boleh Bapak tadi mau tanya, ada sebagian di kampung nih, ya. waktu mau beli apa tadi kotoran Istinja. tadi, katanya ahlinya. Oh iya, apa begitu? betul. Ya, tidak mesti ahlinya, tapi memang bukan Yang hanya penting auratnya dijaga. bukan hanya sebenarnya bukan hanya istinja, mandiinnya pun afdalnya Secara utuh.
Itu yang penting. Ya. Iya. Jadi bukan hanya istrinya sebenarnya, tapi pertanyaan bagus loh ya. Ini buat ini karena sekarang ini jadi identik yang mandi mesti hamil. Iya. Walaupun misalnya ahli keluarganya atau anaknya bisa mandi jenazah, terbentur orang tugas hamil karena hamil merasa, mohon maaf ya kalau ada hamil ya, terkadang di tempat yang lain itu sudah jadi profesi. Ya udah ada paketnya itu. Nah sudah, ya. Jadi mohon maaf ini, bukan saya ini, tapi kenyataan fakta seperti itu. Ya. Mau jadi ambil aja tidak pakai. Pada saat tadi yang disampaikan apa tadi, ada yang mau menekan ini, ya bisa itu malah lebih bersih lagi, ya. Sampai gini kan, satunya megang ini sampai dicabokin, ya. Itu lebih ini lagi, lebih bersih lagi. Boleh seperti itu. Intinya bahwasanya pada saat isinya tidak boleh melihat, karena ada pernah saya lihat dalam satu kejadian yang saya hadir juga, persis yang disampaikan bapak tadi, anaknya nyabokin, jadi kan akhirnya anaknya datang buka sarung tangan nyabokin, liatin bersih nggak, diliatin udah bersih belum. Itu fakta, ada begitu. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Misalnya kita ingin melihat memastikan ini ya, bersih enggak, Tangannya yang dilihat. Tangannya dilihat, masih kotor. Ketika kita sudah lama udah bersih, udah kita cukupkan. Nggak mesti harus maksa mayit untuk membersihkan, karena mayit nggak punya daya. Sesuatu yang keluar itu sudah di luar ikhtiar dia, dan kita hanya bisa melakukan yang bisa kita lakukan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya. Apa? Ada orang yang setelah operasi, ya, itu cairan dari tubuh itu kuat. Ya, yang tadi saya katakan, air yang keluar yang terus-menerus seperti orang yang salisil bol. Orang yang keluar air kencing ketika orang hidup, kencing keluar terus. Boleh nggak dia sholat? Boleh. Wong keluar terus, kalau dia nggak nunggu berhentinya nggak sholat dia. Boleh, itu namanya termasuk dalam kajian orang yang hukumnya salisil bol. Sama dengan ketika kita menyaksikan ada mayit keluar darah terus, ya kita lakukan mandi sesuai dengan proses yang normal. Nanti di akhir mandikan dengan cara tadi ditempelin es atau apa, habis itu cepat-cepat dikafanin dan cepat-cepat disolatin. Baik, lanjutannya isinya selesai, dicopot. Segala praktek gak apa-apa, sudah diganti yang baru. Kenapa? Karena ini tadi habis nyabokin, jangan dipakai lagi. Kalau nggak ada gimana? Ya boleh, tapi dicuci dulu. Ya, tapi afdolnya kita bikin dua, ya kan? Ganti lagi satu. Kita pakai lagi. Ini baru ini. Ya. Baik. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang tadi kita kaji dalam kitab? Apa yang kita lakukan setelah istinja? Doa, Allahumma tahhir. Doa, ada kiblat ya, Allahumma tahhir qalbi wa qalbahu minan nifaq, kalau bisa kasih isyarah. Allahumma tahhir qalbi wa qalbahu minan wa hasil farji wa farjahu minal hawa. Lanjutannya apa yang kita lakukan? Wudu. Wa yuwaddi'uhu ka wudu'il hayy. Wudu'in mayit seperti wudunya orang yang hidup. Baik, sekarang kita lakukan wudu dengan sempurna, dengan sebaik mungkin, sebisa kita yang bisa kita lakukan. Ya, masa hanya mengamalkan sunnah-sunnah yang tidak terlalu repot kita tinggalkan, ya. Kalau ada orang mengatakan ngapain kan sunnah, nah ini keliru dia. Keliru dia. Dia tidak sadar bahwasanya kita beribadah itu bukan karena kita masuk surga, bukan karena amal ibadah. Ini perlu Anda catat. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah. Karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk amalan sunnah ini mengharapkan kasih sayang Allah. Begitu. Kalau hitung-hitungan, ya kayak pedagang. Ini berapa pahalanya? Sekian. Males nyari yang setahun aja. Ini ibadahnya orang pedagang ini. Kita ibadahnya seperti para aulia. Ya, baik. Kita lakukan apa? Ini ditutup ya. Ambil tadi apa? Telapak tangan. Tangan diambil. Keluar sendiri juga bisa, ini keluar diri aja. Nah, ada. Siram. Lesan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi paling enggak jangan ditinggalkan bismillahirrahmanirrahim. Silakan basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita niat apa? Nawaitu sunanal wudu lihadal. Nawaitu sunanal wudu lihadal. Pergelangan tangan, bukan tangan ya, pergelangan. Baik, kita taruh lagi. Naruhnya juga harus pelan-pelan. Nah, ini tadi pertanyaan, bagaimana kalau kaku, gak boleh dipaksain, memang susah. Nah, ya, kalau ini sudah kaku, ini kebetulan kan orang hidup, jadi gampang ini. Ya.
Sudah kan? Apa yang kita lakukan lagi? Siwak. Siwak juga demikian. Dimasukkan ke air, kemudian dimasukkan ke air. Ini siwak. Sudah nggak niat lagi, yang cukup. Kita sudah akan memberikan pahala sunnah wudu kepada mayit. Atau ambil lagi yang baru 2, 3. Sudah. Selanjutnya apa selanjutnya? Matmada berkumur. Ambil air dikit set, dimasukkan ke mulutnya, mal imalat tadi. Ya. Ada yang langsung dari matmada langsung ini, ya. Tapi kalau tidak bisa, satu-satu nggak apa-apa biar kita bisa mendatangkan doanya. Kan ada doanya Allahumma sabbit ya wa iyyahu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Mau ditambahin Allahumma inni wa iyyahu ala dzikrika wa syukrika ala husni ibadatik, afdal lagi. Tapi paling enggak jangan sepi dari doa, gitu aja. Ya, baik. Masukkan. Dah, selanjutnya hidung juga demikian. Ambil, masukkan ke hidung, masukkan. Kalau hidung nggak usah diiringin, karena kita cukup masukkan atau kita angkat dikit. Ya, apa doanya? Allahumma arihni wa iyyahu raihatal jannah. Kali kita basuh, selesai. Apa yang melanjutkannya? Kamu sampai. Jangan lupa. Ini juga jangan dilupakan ini. Ini sunnah ya, untuk membersihkan khawatir masih ada kotoran. Belek. Terus ambil berdoa Allahumma bayyid wajhi wajhahu binurika kama tabyadu wujuhu awliyaik. Ya Allah putihkan wajahku dan wajahnya mayit sebagaimana engkau telah putihkan dengan cahayamu sebagaimana engkau putihkan wajah para auliamu. Ini maksudnya putih di sini wajah yang menyenangkan, yang cerah, yang penuh dengan kenikmatan. Baik, kita lanjutkan dengan basuhan sampai terkena telinga kita, ya. Ini termasuk dari bab sunnah italatul ghurrah, memanjangkan basuhan muka sampai kedua telinga kita terkena, ya. Baik, selanjutnya membasuh tangan. Ini ditutup lagi. Lock tangan, kita siram. Kalau tangan langsung siram beneran. Nah, seperti ini. Nah, sambil kita gosok. Dalam madhab Imam Malik wajib, madhab Imam Syafi'i sunnah. Sambil kita gosok, ya. Terus ikuti tangan saya sampai ketiak. Nah, seperti ini sampai ketiak. Nah, ambil lagi air 3 kali. Ya, 3 kali. 1. Kanan. 2. Nah, bukan kanan kiri gitu. Loh, jujur saja. Kalau wudu orang yang hidup biasanya suka begitu. Kanan kiri ya. Afdalnya kanan 1. Kanan. Yang ngerasa mesti iya saya begitu. Baik, kita lanjutkan. Apa doanya? Doanya ketika membasuh kanan, saya tulis di kitab itu biar mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira, baik yang kanan atau kiri. Ya Allah, mudahkanlah hisabku ya dan mayit dengan hisab yang mudah. Tapi kalau Anda ingin nambahin Allahumma a'tini kitabi bil yamini, Allahumma a'tini kitabi bi yamini. Ketika kiri, Allahumma inni a'udzubika an tuntiya kitabi bi shimali. Ala kulli hal, ini doa-doa diajarkan oleh para ulama. Antum silakan murojaah dalam kitab-kitab yang ma'ruf, baik itu kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali atau kitab Amalul Yawmul Laila bil Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili. Kita lanjutkan. Selanjutnya, sudah ya, kanan dan kiri. Selanjutnya ada lagi yang setelah kanan kiri ada lagi apa? Takhlil, sunnah takhlil. Takhlil, siram lagi. Nah, takhlil. Apa takhlil? Tetap pakai kelingking kita juga. Sama dengan yang dari gini, kelingking ya. Gitu ya. Sudah sama ya. Sunnah ini ya. Terus kita masukkan. Sama dengan juga kebetulan tidak punya lehya. Kalau dia punya lehya bagaimana? Kalau dia punya lehya sunnah juga ketika membasuh muka tadi lehyanya di takhlil di bawahnya ini. Ya, kebetulan enggak ada lehya dia, enggak ada. Baik. Karena sudah apa lagi selanjutnya? Rambut. Oh, rambut ya, sama rambut. Nah, rambut juga demikian. Bisa lihat caranya ini. Sampai terkena telinganya. Nah, dibalikkan lagi. Nah, berapa? 3 kali. Sambil berdoa, Allahumma harim sya'ri wa sa'rahu wa basari wa basarahu minan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan rambutnya mayit. Kulitnya dan kulit mayit dari api. Kalau Anda kepingin doa khusus mayit juga nggak apa-apa. Allahumma harim sya'rahu wa basarahu minan. Tapi sayang masa Anda nggak kepingin doa juga ini gitu ya.
1, 2, 3. Kenakan telinga 3 kali. 3 tambah 3 sudah 6. Selanjutnya sudah apa? Telinga. Tadi sudah 6 kali ya. Sekarang khusus telinganya ada 9 kali dengan jari telunjuk. Kalau telinga nggak ada tayamun, bareng antara kanan dan kiri. Sambil berdoa Allahumma smi'ni munadiyal wa iyyahu munadiyal jannati fil jannati mal abrar. Allahumma smi'ni wa iyyahu munadiyal jannati fil jannati mal abrar. 3 kali. Kemudian jari kelingking dimasukkan ke lubang. 3 kali. Tempelin ke daun telinganya. 1, 2, 3. Ya, baik, selanjutnya apa? Kaki. Kaki juga demikian. Kaki kita buka. Belakang, terus, ya, terus ikutin sampai pada betis. Kalau mau betis, sampai terus. Nah ini, berapa? 3 kali. 1, 2, 3. Sambil kita bisa berdoa Allahumma sabbit qadami wa qadamahu ala sirati fil jannah. Kaki kanan, kaki kiri juga sama. Selesai. Kemudian setelah selesai. Selesai 3 kali. Sekarang apa? Tahlil. Dengan apa? Kelingking. Nah, ini amalan sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Antum bayangin aja, ya Allah ini Rasulullah begini, masa kita nggak mau ngikutin gitu aja. Mayit ini wudu yang terakhir ini, habis ini nggak wudu lagi. Kalau sekarang kita wudu, nanti kita bisa wudu, tapi dia, bukan dia ya, mayit. Ya. Nanti salah paham ya. Mayit. Wudunya ini wudu yang terakhir. Ini kan spesial. Nah, Anda hadirkan, ya Allah, ini wudunya Rasulullah ini. Rasulullah kalau wudu tahlilnya seperti ini nih. Min khinsirin. Min khinsir wal khinsir. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya selesai begini aja? Begini. Praktis. Ya nggak apa-apa juga, tapi hanya buat mayit gitu aja sudah. Ya, baik. Memang butuh waktu, tapi butuh kesabaran. Nah, ini intinya kalau kita ingin meninggal seperti ini, perlakukan yang mayit sekarang ini seperti yang kita inginkan. Baik. Untuk mewudukan berarti awal Ustaz ya? Ya wuduin. Ini belum bukan mandi. maksudnya awal ya, bukan akhir ya? Bukan. Kebanyakan di sini kayaknya akhir. Akhir ya. Sunnahnya awal. Antum tidak percaya, buka kitab fikih. Semuanya mengatakan para ulama afdalnya awal. Baik. Awal. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau mau akhir enggak apa-apa. Ya, kalau mau afdal, ya. Bengkel fikih dari Rasulullah. Mengangkat kedua tangannya nggak ada. Kenapa kok harus angkat tangan? Lagi-lagi Rasulullah begitu. Tapi nggak habis itu beliau bahkan diriwayatkan sampai ketiaknya kelihatan, putih ketiaknya kelihatan. Jadi ketika beliau mengangkat ini kelihatan. Ya, mengangkat sambil melambaikan ke langit, ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawabin wa iyyahu Allahumma ij'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ij'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Kemudian baca inna anzalna fil lailatul qadar. Ya, boleh tambah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ila akhiri, boleh. Tapi paling enggak doa Allahumma ij'alni jangan ditinggalkan itu. Itu selalu dibaca oleh guru kami. Kemudian dibaca juga kalau bisa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Antum bisa bayangkan siapa orang yang habis wudu terus jadi mengucapkan 2 syahadat itu dapat 8 pintu surga dan dia masuk pada pintu yang dia menginginkan. Mau pintu mana dia menginginkan? Itu satu kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang jarang dilakukan oleh orang yang memandikan jenazah. Kenapa demikian? Karena dia merasa yang dimandikan bukan orang tuanya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan orang yang dicintai. Maka di antara nasihat dari salah habaib, beliau mengatakan sungguh beruntung orang yang meninggal dunia ketika yang mandikan adalah orang yang mencintai dia. Nah, anaknya yang paling afdal. Kalau nggak bisa anaknya, paling nggak muridnya atau siapa yang mencintai dia. Tapi kalau ada yang mandikan, apalagi sudah benci, wah ini musuh saya. Kalau begini ya Allah ya orang ini. Ya, kira-kira seperti itu kan?
Anda tidak apa-apa ini. Nanti kalau kedinginan sudah Ustaz kedinginan nanti ganti pemain ya. Kalau ada yang mau enggak? Ya, silakan. Pergantian pemain. Silakan. Ini kedinginan kamu. Pergantian pemain. Ganti turunnya. Singkatnya musuhnya meninggal dunia. Ketika musuhnya meninggal dunia, orang yang dibenci sama dia meninggal dunia. Didatengin kuburannya. Dia baca apa? Surat Tabbat Yada Abi Lahab. Celakalah tangan Abi Lahab gitu. Dibaca Tabbat Yada Abi Lahab. Ma'agnan ila akhirih. Dia pulang rasa lega. Sudah rasain kamu yang mati tadi saya bacakan ayat-ayat yang isinya laknat. Malamnya diimpiin sama musuhnya, dia terima kasih. Terima kasih kau bacakan Al-Quran di kuburanku. Gara-gara engkau bacakan Quran di kuburanku, Allah kasih aku kasih sayang, kasih kenikmatan. Itu bisa antum bayangkan, yang baca itu orang yang ada kebencian. Dia baca Quran dengan kebencian. Bagaimana ketika yang bacakan Quran itu orang yang mencintai Allah? Bagaimana ketika Anda dimandikan yang membacakan Inna Anzalnahu, yang membacakan doa ba'da wudu, yang membacakan doa adzal wudu, yang melakukan tadi kaifian saya terangkan dari awal sampai akhir adalah orang-orang yang mencintai Anda. Bagaimana enggak Allah turunkan kasih sayang? Karena yang memiliki ada rasa kasih sayang. Sudah gitu aja sudah. Kalau ada orang yang hubungannya enggak bagus, dia mengucapkan Al-Quran pada jenazah, Allah masih kasih kenikmatan buat jenazah karena bacaan Quran. Bagaimana yang membacanya itu orang yang mencintai Anda? Maka beruntunglah ketika kita meninggal nanti yang mandiin adalah orang yang mencintai kita. Maka saya pernah dapat nasihat gitu. Pemandi yang amanat adalah orang yang mandikan setiap jenazah yang dimandikan dianggap seperti orang tua. Tambahan ya, bisa bayangkan. Sama dengan serbuk daun bidara, kemudian dengan dengan sabun atau salah satunya. Ini dulu baru ini. Saya coba ini dulu. Ini yang satu mungkin kita syarat. Kalau ada yang menginginkan buat mandi di rumah silakan. Kan ada keprasyarat, ayo yang gimana sih sabun daun bidara, silakan. Anda nanti saya bawa sekitar 20 lebih, ya, yang Anda kepingin, Anda langsung. Wah, Ustaz nggak bawa duit, ya nanti bisa kredit, ya, tinggal ditulis namanya. Baik, Anda boleh caranya. Nggak perlu diganti lagi kayak itunya. Ini, oh enggak, kan nanti mayatnya hanya pergantian pemain ini. Ini sebenarnya mayat tadi, cuma ini hanya pergantian pemain aja. Maksudnya kan tadi udah dari awal Ustaz. Udah pakai istinja juga, mungkin udah ada. Enggak usah ganti ya. Nggak usah ganti, ini kan kain untuk repot kalau ganti. Ini contoh aja Pak. Iya, kita kan sudah siram-siram. Ya. Yang diganti adalah ini ya. Proses beneran. Baik, Beneran sih diganti. ada cara kita lakukan seperti ini. Terus kita gosok. Ya, bisa dengan cara seperti itu. Antum ingin tahu baunya? Oh, enggak tahu wanginya. Ini daun bidara. Wangi. Wangi ya. Nah, ini bisa Anda lakukan. Ya. Nah, kalau pakai ini mungkin agak boros, ya kan? Ya, kalau yang ngasih output banyak cepat habis. Ada cara, ya, kalau pakai ini kan kita seperti biasa biasanya. Buka dulu ya. Sudah, terus tangan. Silakan Pak. Mukanya biasa juga Ustaz. Ya. Ya. Seperti, nah, udah. Nah. Ya kan? Ya. Seperti ini. Nah, untuk wangi nggak kira-kira baunya? Wangi kali. Nah, wangi sekali kan? Kenapa harus pakai kif? Sabun batangan. Merusut sampean. Sabun batangan. Nah, saya lihat sendiri nih. Tuh, mana ini? Mana ini? Ini benar ini fakta ini. Sabun batangan licin. Nah, ini cara yang pertama. Tapi biasanya membutuhkan kali banyak, paling 2. Ya. Nah, kalau misalnya Anda hanya satu saja, masukin ke bak. Ya, ratakin jahit saja ya. Dibuka. Boleh. Biar cepat. Nanti yang kepingin silakan ya. Nanti nah, langsung dikirikan aja. Ya, seukuran dengan ini cukup. Banyak nih. Pak, antum. Nah, Ada campuran deterjen. ya.
Apa lain main internet deh. Kan itu tembus no. Antum lihat ini sebenarnya masih kurang ini air biasa ini penuh. Untuk dibayar lagi. Perhatikan. Saya Enggak, jadi enggak. baunya segar sekali. Lihat baunya. Baunya segar sekali. Ya, kalau antum tidak percaya sekarang saya mandikan, antum akan melihat aroma bau yang enak, segar. Beda dengan gif, beda dengan air sabun yang lo kimianya kita nggak tahu ini ya. Ya, sekarang kita akan praktekkan. Silakan. Ingat ya, wajah tidak saya sentuh, maknanya bukan berarti wajah nggak pakai wajah, ya. Terus, nah, ini sudah Pak, mikir aja dulu wajah saya kena sabun ini. Ya, silakan. Silakan. Seperti ini, sedikit ya. Ya, terus. Ah ya, kalau ada gelang gimana ini? Lepas, copot. Bisa gunting, gitu. Silakan. Saya mau nanya, ketika ini masih belum basuh semuanya, ada aroma bau wangi nggak? Ada. Tapi kalau kita yang beli tebel dia. Terus, ikutin. Bukan air ini, air itu. Tolong di estafet. Wangi nih. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Sujadi, bagaimana biar saya nggak mudar-mudir, situ ada, ya begitu, lebih efisiennya lagi, ya. Tapi karena nggak ada Pak Sujadi, saya terpaksa Harus modal. itu maksudnya, ya. Iya. Jadi semuanya bisa dikondisikan, baik. Ambil. And comment di Basuki 905. 905. Oke?